Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 25 Surabaya, tempat belajar kalian yang baru. Perkenalkan, saya Sriwangi, satu di antara guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Tapi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Jadi, apa sih wawasan Wiyata Mandala itu dan kenapa kita harus mempelajarinya? Simak penjelasan berikut. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan berarti cara pandang kita atau konsep atau pola pikir. Dan Wiyata Mandala berarti lingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kita atau konsepsi kita terhadap sekolah, dalam hal ini sekolah ya, sebagai lingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar yang baik. Dan kenapa sih kita harus mempelajari materi wawasan Wiyata Mandala ini? Karena materi ini digunakan untuk sarana ketahanan sekolah. Jadi, sudah diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen dengan nomor 13090-CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Jadi materi ini sebagai upaya kita untuk mempertahankan sekolah itu sebagai lembaga pendidikan yang legal. Dan aturannya sudah ada bahkan sebelum kalian lahir, yakni tahun 1984. Oke, lanjut. Nah, untuk mendalami materi ini, mendalami sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala, maka kita harus mempelajari mengenai fungsi sekolah sebenarnya. Sekolah merupakan tempat masyarakat belajar dengan tata tertib, diperhatikan ya, dengan tata tertib yang mengatur hubungan antar warga sekolah dalam PBM pelaksanaan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan secara dinamis. Seperti yang kita tahu, kita bisa belajar di mana saja, bisa di rumah, di lingkungan masyarakat, di jalan, di taman, atau di mana saja bisa. Akan tetapi hanya sekolah yang belajarnya itu ada aturannya, ada tata tertibnya, dan juga ada guru yang membimbing mendidik kalian apabila kalian mengalami kekeliruan dalam belajar. Nah, ini bedanya sekolah dengan lingkungan yang lain sebagai tempat belajar kalian. Nah, kenapa sih di sekolah itu harus ada aturan, harus ada tata tertib yang mengatur hubungan antar warga sekolahnya, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan kepala sekolah, dan warga sekolah yang lain, agar tujuan pendidikan kita tercapai dengan baik, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada 3. Yang pertama, ada guru dan ada siswa. Ada guru tetapi tidak ada siswa, tidak bisa mendirikan sekolah. Ada siswa tetapi tidak ada gurunya, maka tidak bisa dikatakan sebagai sekolah, tetapi lingkungan saja. Lingkungan tempat belajar, tetapi bukan sekolah. Kemudian yang kedua, ada kesadaran untuk belajar dan bekerja sama. Siswa harus memiliki kesadaran bahwa dia datang ke sekolah, dia bersekolah untuk belajar, murni hanya untuk menimba ilmu, bukan untuk tujuan yang lain. Sedangkan guru memiliki kesadaran untuk mau bekerja keras mendidik anak-anaknya, mendidik peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik dari segi ilmu pengetahuan dan juga dari segi moral. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Setelah 2 ciri tersebut terpenuhi, syarat yang pertama ada guru dan ada siswa, syarat yang kedua ada kesadaran untuk belajar dan bekerja keras dari guru dan siswanya, maka akan
akan terbentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Maksudnya bagaimana manusia Indonesia seutuhnya itu? Manusia Indonesia seutuhnya adalah mereka-mereka yang memiliki kecerdasan, berintelektual, berbudi pekerti luhur, dan bermoral. Oke, lanjut. Yang ketiga, proses pemaknaan wawasan Wiyata Mandala. Ada 3 proses yang harus dilewati ketika kita memaknai sekolah sebagai Wiyata Mandala. Yang pertama adalah mengetahui, kedua mengenal, dan ketiga mencintai. Ketika kita mengetahui sekolah kita secara fisik, oh, SMP Negeri 25 Surabaya, letaknya di Surabaya, tepatnya di Jalan Simomulyo nomor 25, dekat puskesmas. Gedungnya tinggi, terdiri dari 3 lantai. Lingkungannya bersih, maka kita sudah mengetahui kalau sekolah kita itu seperti itu. Kita sudah ada di tahap mengetahui. Tahap yang kedua, mengenal. Setelah kita mengetahui sekolah kita secara fisik, kita tahu juga letak-letak perpustakaan di sini, kemudian lab IPA di sini, ruang guru di sini, maka kita harus mengenal lebih jauh tentang sekolah kita, baik lingkungannya maupun warga sekolahnya. Lingkungannya kita sudah tahu, kemudian kita kenal, oh perpustakaannya lengkap, ada buku fiksi, ada buku non-fiksi, lab IPA-nya, alat-alatnya lengkap, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan warga sekolahnya. Kita tahu guru-guru yang mengampu pembelajaran di SMP Negeri 25 Surabaya. Guru Bahasa Indonesia ada 4, guru Matematika ada 5, misalnya seperti itu. Kita tahu, kita kenal mereka. Namanya ada guru Bahasa Indonesia Bu Sri Wahyuni, Bu Suparti, Bu Rika, dan Bu Winarsi. Kita kenal mereka. Karakternya seperti itu. Karakternya guru-guru dari guru satu dengan guru yang lain pasti berbeda. Nah, itu kita kenal mereka satu persatu. Itu. Kemudian lingkungan sekolah. Kalau kita sudah kenal, di sudut sana ada lab IPA, di sudut sini ada perpustakaan. Kita kenal dalam-dalamnya juga. Bangkunya seperti ini, kita kenal. Setelah itu kita memasuki proses yang ketiga, tahap yang ketiga, yaitu mencintai. Ketika kita sudah mengenal, maka kita akan mencintai apa yang kita kenal itu. Lingkungan sekolah kita cintai. Kalau misalnya kita tidak berada di sekolah, kita akan rindu. Kemudian kita mencintai guru-gurunya juga. Kalau kita tidak mengikuti pembelajarannya, meskipun sekarang daring ya, kita tidak mengikuti pembelajarannya mungkin karena kita sakit atau ada kepentingan, ada rasa bersalah, ada rasa tidak enak, dan ada rasa rindu ingin dijelaskan materi oleh seorang guru. Itu yang dinamakan tahap mencintai. Selanjutnya, komponen peran. Jadi, untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala yang baik, ada 5 komponen yang berperan penting untuk memajukan sekolah kita sebagai tempat pelaksanaan pendidikan, proses belajar mengajar. Siapakah kelima komponen itu? Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada guru, yang ketiga ada sivitas akademika, yang keempat siswa, dan yang terakhir masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Nah, peran apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Komponen yang pertama, kepala sekolah merupakan penanggung jawab sekaligus penyelenggara semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, dikhususkan untuk kepentingan pendidikan, tidak ada kepentingan lain. Yang namanya pendidikan itu bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi moral itu juga merupakan pendidikan. Di sekolah kalian dididik untuk menjadi cerdas juga bermoral. Nah, penyelenggara pendidikan seperti itu adalah kepala sekolah sekaligus penanggung jawabnya. Segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang akan dilakukan di sekolah harus melalui izin kepala sekolah.
Kepala sekolah juga harus membuat tata tertib atau peraturan yang mengatur hubungan antar seluruh warga sekolah, sehingga nanti akan tercapai tujuan pendidikan yang baik. Yang kedua, guru. Peran guru yang pertama harus mendidik peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, juga memberikan contoh atau sebagai pamong yang baik-baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi, selain mendidik siswa di dalam sekolah, guru juga harus memberikan contoh yang baik di luar lingkungan sekolah, tidak hanya di sekolah. Yang ketiga, sivitas akademi. Siapa sih sivitas akademi itu? Semua warga sekolah, termasuk tata usaha yang harus mendukung administrasi sekolah sehingga penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan lancar. Kemudian ada petugas keamanan, ada tukang kebun, dan warga sekolah yang lain harus bersinergi dengan baik mengerjakan tugas-tugasnya sesuai tupoksi agar pelaksanaan pendidikan lancar. Itu. Kemudian yang keempat maksud saya, ada siswa. Kalian semua peserta didik, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, untuk supaya sekolah ini bisa menjadi wawasan Wiyata Mandala yang baik, tujuannya hanya untuk pendidikan, tidak ada tujuan lain, dan supaya tidak ada penyelewengan, pelanggaran dan lain sebagainya, siswa juga harus berperan dalam wawasan Wiyata Mandala ini. Apa sih peran siswa? 1. Belajar. Belajar dengan memperhatikan guru dan juga menaati peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Ya, siswa harus belajar. Belajar apa sajakah itu? Belajar ilmu pengetahuan, belajar moral, belajar bersosialisasi, semuanya bisa dilakukan di sekolah. Jadi tugasnya yang pertama adalah belajar. Yang kedua, menaati peraturan. Dan yang ketiga, bersikap baik antar sesama warga sekolah, gitu ya. Dan yang terakhir, ada komponen masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Nah, masyarakat di lingkungan sekolah ini ternyata juga harus berperan agar sekolah itu menjadi wawasan Wiyata Mandala yang baik. Apa saja sih peran masyarakat di lingkungan sekolah? Yang pertama, mendukung terselenggaranya pendidikan di lingkungan sekolah. Komponen yang kelima, yakni masyarakat di sekitar lingkungan sekolah kita. Ternyata masyarakat di sekitar lingkungan sekolah kita juga ikut berperan dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala yang baik. Peran mereka yang pertama, mendukung program-program sekolah dengan turut serta menjaga keamanan di sekitar lingkungan sekolah kita. Masyarakat di lingkungan sekolah kita juga dapat bekerja sama dengan sekolah kita melalui komite sekolah, dan mereka juga bisa memberikan pendapat atau masukan demi meningkatnya kualitas pendidikan di lingkungan sekolah kita. Apabila kelima komponen ini bisa bersinergi, bekerja sama dengan baik, kepala sekolah, guru, sivitas akademi, siswa, dan masyarakat, maka akan terbentuklah sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala yang baik. Sekolah yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan yang lain. Dan sekolah yang baik akan tercipta sehingga tidak akan ada penyelewengan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua warga sekolah, baik dari siswa, dari guru maupun warga sekolah yang lain. Maka sekolah tersebut patut sekali untuk diacungi jempol. Lanjut. Kemudian kita akan belajar mengenai mekanisme pelaksanaan
wawasan Wiyata Mandala. Sekolah kita memiliki dua tahap, yang pertama yakni preventif, yang kedua represif. Tahap preventif ini merupakan tahap pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang membuat sekolah kita melahirkan citra yang buruk dan juga menjadikan pandangan masyarakat terhadap sekolah kita itu buruk. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, jangan sampai seperti itu. Itu dinamakan tahap preventif. Dan yang kedua ada tahap represif, yakni apabila sekolah sudah di dalamnya terdapat pelanggaran atau penyelewengan, maka represif ini dijadikan sebagai tahap penyembuhan atau pemulihan, sehingga sekolah dapat kembali ke tujuan asalnya, yakni penyelenggaraan pendidikan, tidak ada tujuan yang lain. Apa saja sih tahap preventif itu? Yang pertama, sekolah harus memelihara kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya melalui 7K. Harus ada 7K: kebersihan, keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Dengan apa? Dengan adanya tata tertib yang berlaku, yang mengatur hubungan antara siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, begitu juga sebaliknya, dan warga yang lain. Maka akan tercipta suasana yang harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Nah, kita juga harus memfokuskan tujuan kita belajar itu untuk apa. Tujuan kita ke sekolah hanya untuk belajar dan meraih prestasi, bukan untuk tujuan yang lain. Belajar itu bisa belajar ilmu pengetahuan, bisa belajar moral, belajar bersosialisasi melalui permainan yang kalian lakukan pada saat jam istirahat dan lain sebagainya. Tetapi fokus utamanya hanya untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga, membentuk jaring pengawasan. Siswa diawasi oleh guru, guru diawasi oleh kepala sekolah diawasi oleh pengawas dan dinas pendidikan, seperti itu. Maka sekolah tersebut akan mencapai tujuan pendidikannya dengan baik, tidak ada penyelewengan sama sekali. Kemudian yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS atau yang kita kenal LOS sekarang ini, layanan orientasi siswa. Seperti kalian saat ini yang sedang melaksanakan LOS, tidak ada peloncoan, tidak ada perundungan yang mengakibatkan trauma dari salah satu di antara kalian karena perundungan tersebut. Hal itu sudah dilarang. Maka layanan orientasi siswa ini difokuskan untuk pengenalan lingkungan sekolah saja. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Nah, untuk peningkatan keamanan dan ketertiban ini tidak hanya petugas keamanan saja, tetapi kita semua warga sekolah juga harus turut serta menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap aman, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah kita. Itu dia tahap preventif. Sekarang kita ke tahap represif, di mana tahap represif ini merupakan tahap perbaikan atau penyembuhan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuat citra buruk di sekolah kita. Tahap represif ada 6. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Apabila pelanggaran yang dimaksud itu adalah hubungan yang tidak baik sehingga mengakibatkan perselisihan, maka kita harus menghadirkan dua pihak yang terlibat perselisihan dan mendamaikan kedua pihak tersebut. Setelah itu, menetralisir isu negatif yang berkembang. Kita tarik, kita cari benang merahnya di mana, maka kita akan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Semoga di sekolah kita ini tidak terjadi hal-hal yang demikian.
Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Nah, ini kalau kasusnya sudah lumayan besar ya, jadi jangan sampai kita terlibat masalah sekecil apapun, karena masalah yang besar dimulai dari masalah yang kecil. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, ini gunanya tata tertib untuk menindak tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari saya. Yang mau saya tambahkan yakni meskipun di masa pandemi seperti ini kalian tidak dapat datang ke sekolah, tetapi kalian tetap bisa melaksanakan 3 proses pemaknaan wawasan Wiyata Mandala, yakni mengenal, mengetahui, kemudian mengenal, dan yang ketiga mencintai dengan mengikuti semua layanan orientasi siswa. Ketika layanan orientasi siswa sudah selesai, kalian juga harus mengikuti pembelajaran dengan baik melalui video conference yang diampu oleh guru-guru mata pelajaran kalian. Juga harus menaati tata tertib yang berlaku. Apabila harus melaksanakan sholat duha, silakan kalian laksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, mengikuti pembelajaran dengan bertanggung jawab, sehingga nanti kalian bisa meraih prestasi dengan baik. Itu saja anak-anak. Setelah ini saya akan memberikan evaluasi sedikit. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, ada 2 soal ya. Yang pertama, sebagai seorang peserta didik atau siswa, apa yang dapat kalian lakukan untuk menghargai lingkungan sekolah sebagai pusat pelaksanaan PBN? Tadi sudah saya jelaskan bahwa hanya di sekolah, tempat belajar kita, yang ada tata tertibnya, yang ada gurunya dalam bentuk nyata sebagai pembimbing kita sekaligus pendidik kita. Nah, itu dia pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama kalian sebagai peserta didik atau siswa? Dan bagaimana upaya kalian untuk meraih tujuan tersebut? Silakan kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan di link yang akan dikirimkan oleh wali gugus kalian masing-masing. Demikian anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.